Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadlia yang akan memandu acara hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta acara sesi paralel yang ketujuh dengan tema pengolahan dan pemurnian bahan galian. Acara ini merupakan rangkaian acara temu profesi tahunan yang ke-30 dan Kongres ke-11 Perhapi 2021. Sebagai tambahan informasi, Bapak Ibu dapat mendownload kumpulan abstrak sesi paralel di website tpt2021.perhapi.or.id pada bagian classroom, attachment, dan dokumen. Untuk sesi paralel yang ketujuh ini akan dipandu oleh Ibu Christine Palit selaku moderator. Selamat pagi, Bu Christine. Selamat pagi, Bu Lia. Sebelum memulai sesi paralel ini, izinkan saya membacakan CV dari Bu Christine. Bu Christine Palit STMT bekerja sebagai dosen di jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Kemubian dan Energi Universitas Trisakti dari tahun 2018 sampai sekarang. Beliau menempuh pendidikan formalnya untuk tingkat sarjana pada program studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti dan memperoleh gelar master dari jurusan Teknik Pertambangan pada bidang rekayasa mineral dan metalurgi Institut Teknologi Bandung. Baik, kepada Bu Christine, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Fadliah. Sebelumnya izinkan saya untuk dapat memandu acara pada sesi paralel kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para presenter dan juga pada para peserta sesi paralel ke-7 pada pagi hari ini. Tema yang akan kita angkat pada sesi paralel kali ini yaitu mengenai pengelolaan dan pemurnian bahan galian. Pada sesi kali ini akan ada 2 presenter yang memaparkan materi atau papernya. Sebetulnya konfirmasi dari panitia ada 3 peserta, namun 1 peserta tidak dapat hadir pada sesi kali ini sehingga sesi kali ini hanya 2 presenter saja. Ya. Izinkan saya untuk membacakan rules pada sesi paralel kali ini. Jadi tiap presenter akan diberikan waktu selama 15 menit untuk memaparkan materinya dan nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi yang dilakukan setelah kedua presenter memaparkan materinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat terlebih dahulu menuliskan di kolom chat untuk kemudian saya bacakan saat sesi Q&A atau nanti Bapak Ibu juga dapat mengajukan pertanyaan langsung dengan raise hand pada saat sesi Q&A. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang presenter kita yang pertama, yaitu Bapak Taufik Arif. Apakah Bapak Taufik Arif sudah hadir? Hadir, Bu. Ya, baik, selamat datang Pak Taufik. Ya, sebelum memulai, mungkin izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Bapak Taufik Arif. Ya, Bapak Taufik Arif ini saat ini bekerja sebagai dosen teknik pertambangan UNSRI, Universitas Sriwijaya, dengan bidang keahlian pengolahan bahan galian. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya dan saat ini sebagai Kepala Laboratorium Pengolahan Bahan Galian jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Ya, Pak Taufik Arif akan membawakan papernya dengan judul Perancangan dan Eksperimentasi Alat Meja Angin atau Airtable untuk pemisahan mineral biji timah secara gravity concentration. Seperti rules-nya tadi ya Pak, waktu presentasi 15 menit, nanti setelah itu akan sesi tanya jawab setelah kedua presenter memaparkan materinya. Selanjutnya saya undang kepada Bapak Taufik Arif untuk dapat memaparkan presentasinya. Dipersilakan kepada Pak Taufik Arif. Baik, terima kasih Ibu Christine Palit, STMT, sebagai moderator pada forum hari ini. Izinkan saya dulu share screen dulu, Bu. Mangga, Pak. Ya, terima kasih.
apakah sudah muncul Bu ininya? Ya, sudah terlihat Ya, Bapak. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenan saya Taufik Arif. Pada kesempatan pagi ini akan berbagi ilmu berbagi ilmu pada Bapak Ibu, pada peserta dan juga pada Perhapi ya. Jadi Perhapi ada kaitannya dengan pendidikannya. Jadi ini kami dari Universitas Sriwijaya jurusan Tambang akan memaparkan hasil riset kami. Judulnya adalah perancangan dan eksperimentasi alat meja angin atau air table ya, untuk pemisahan mineral biji halus low grade secara gravity concentration. Kemudian apakah slide berikutnya lancar Bu? Iya, lancar Pak. Mohon Ya, maaf jadi Pak, ini, boleh di slideshow Bapak? oh di slideshow ya, oke, supaya lebih. Iya, supaya lihat lebih jelas. Ya, Nah, terima jadi kasih Pak. saya kira CV ini sudah tidak perlu saya jelaskan lagi. Intinya bahwa saya hari ini saat ini masih sebagai tenaga pengajar di jurusan teknik pertambangan, kemudian riset dan anunya banyak di bidang pengolahan dan lingkungan juga. Kemarin sekarang ini sebagai kepala laboratorium pengolahan bahan galian. Adapun ruang lingkup, slide berikutnya kelihatan Bu ya? Kelihatan Bapak. Oke, jadi ruang lingkup hari ini adalah pertama pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan dan saran. Dan jadi inilah bagian yang akan kami paparkan. Pertama mengenai pendahuluan, kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa processing atau pengolahan berguna untuk menghasilkan produk yang dapat dijadikan bahan baku industri, yaitu untuk meningkatkan mutu dari kualitas bahan tambang tersebut. Nah, air table adalah salah satu alat yang menggunakan metode gravity concentration. Salah satunya adalah air table. Nah, air table itu sendiri saat ini masih digunakan oleh PT Timah, walaupun dalam skala industri, bukan alat untuk mengolah biji timah, dan tentunya itu untuk memisahkan antara mineral berharga atau konsentrat dengan mineral pengotor. Jadi pore separation ya. Jadi dia sebagai berdasarkan perbedaan berat jenis, ukuran dan bentuk tentunya dengan menggunakan proses kering, kemudian udara atau angin sebagai medianya. Nah, kemudian dalam kaitannya hari ini, karena pemerintah sudah memaparkan atau menindaklanjuti tentang pentingnya pengolahan dan pemurnian, nah kami dalam upaya meningkatkan wawasan dan juga meningkatkan kualitas daya kepada mahasiswa, tentunya kami berniat atau memiliki program di dalam pengolahan bahan galian itu untuk melakukan perancangan. Nah, perancangan ini tentunya berguna untuk kebutuhan praktikum, penelitian mahasiswa, penelitian dosen, maupun penelitian di jurusan tambang maupun di jurusan prodi yang lain yang terkait dengan jurusan tambang. Nah, dalam perancangan ini tentunya kami diawali dengan kegiatan perakitan alat mejanya dulu ya, dan bagian komponen penting lainnya. Kemudian alat-alat penting untuk menggerakkan meja tersebut atau elektrik atau mesin gerak head motion sesuai dengan yang kami desain, yang kami rancang, sehingga dalam prosesnya itu berjalan baik dan lancar. Kemudian untuk mengetahui tingkat keberhasilan perancangan, kami melakukan eksperimentasi dengan mengambil sampel di PT Timah. Nah, pada saat itu memang masa pandemi, kami mendapat izin dari pimpinan PT Timah hanya untuk di daerah yang terbuka. Jadi kami ambil kebetulan bagus sampelnya. Jadi biji timah halus
SHP, jadi sisa hasil pencucian. Jadi sampel ini memang kami ambil di bagian eksternal atau ditumpukan di Tobuali, di Bukit Timah. Nah, rumusan masalahnya tentunya bagaimana kami merancang, tahapannya bagaimana, alat-alatnya apa saja, kemudian melakukan eksperimentasi dengan menggunakan untuk mengetahui kinerja dari alat, kemudian melakukan evaluasi hasil eksperimentasi alat meja angin. Kemudian batasan masalah tentunya penelitian ini hanya pada alat meja angin, kemudian variabel prosesnya itu kami ambil adalah kemiringan meja, waktu proses, dan massa. Ketiga variabel tersebut kemudian akan dilakukan kombinasi untuk mengetahui seberapa jauh perolehan biji timah yang tentunya akan kita dapat dari kinerja dari alat airtable itu. Nah, tujuan tentunya melakukan perancangan, kemudian melakukan analisis eksperimentasi, kemudian melakukan analisis kinerja dari airtable, dan manfaat penelitian tentunya untuk referensi bagi semua pihak, tentunya untuk mahasiswa, untuk dosen, dan kami sedang melakukan mitra dengan PT Timah tentang kegiatan perancangan ini. Kami awali dengan kedua metode penelitian. Jadi lokasi tentunya ada ground counting di laboratorium biologi kita, shipping dan preparasi perancangan di laboratorium pengolahan bahan bahan. Nah, kami awali dengan pengambilan sampel. Jadi inilah tumpukan di Tobuali, adalah tumpukan atau stockpile ya, biji timah. Nah, kami ambil dengan sistem auger drill 60 kilo, kemudian dibantu oleh beberapa petugas karena memang pada saat itu masih pandemi, sehingga kita dibatasi ruang geraknya dan kemudian jumlah orangnya, jaraknya dan lain-lain. Nah, ini kami lakukan di SHP, PPT, Pusat Pencucian Biji Timah, Tobuali, Bukit Timah. Nah, kurang lebih beberapa hari, dan tumpukan ini tentunya berasal dari beberapa pencucian, baik itu di Pemali, Tobuali, maupun kapal hisap maupun kapal tambang darat atau tambang semprot. Nah, ini bagian alir dari riset kami adalah pertama adalah melakukan perancangan, kemudian melakukan perakitan, kemudian melakukan instalasi. Nah, dalam perancangan ini tentunya tim kami juga mengambil sampling di PT Timah dengan izin dari pimpinan PT Timah, melakukan sampel, kemudian melakukan drying, preparasi, shipping, pencucian biji timah, sehingga kemudian melakukan eksperimentasi untuk mendapatkan konsentrat, middling, dan tiling. Kemudian melakukan evaluasi kinerja, kemudian melakukan evaluasi terhadap pengembangannya dalam alat airtable tersebut. Ini hasil pembahasan tentunya ini awali dengan pembuatan meja, Bu. Jadi meja ini adalah konstruksi yang memang penting di dalam airtable. Nah, meja ini memang kami desain, kami ukur, itu panjangnya 190, lebarnya itu 180, lebarnya 90 cm. 90 cm. Nah, deck ini terbuat dari triplek yang berkualitas, yang memang kami pesan khusus. Kami rangkai, kemudian dibuatlah lubang-lubang ini hole untuk masuknya angin ke atas meja itu. Nah, kemudian kami buat launder ya, untuk tempat pintu masuk gate konsentrat, kemudian inilah untuk middling, kemudian ini untuk tiling, dan ini untuk umpan. Jadi umpan itu feed popper kami buat di sini dengan sistem continuous feeding. Kemudian inilah konstruksinya, ini adalah kami sudah masukkan ke dalam laboratorium untuk diinstalasi, untuk diperiksa, kemudian dimuluskan, dirapikan. Kemudian bebarengan dengan itu kami membuat konstruksi kakinya, jadi kaki dari airtable itu agar meja ini bisa pas masuk ke dalam konstruksi meja ini. Meja ini konstruksi kakinya, jadi kaki ini berpenting untuk menahan meja ini, kemudian dia dibuat suatu tuas, kemudian fleksibel untuk digerakkan secara shaker ya, jadi untuk panjang pukulannya itu. Nah, kemudian kami siapkan, kami hitung benar supaya meja itu memang masuk kepada
di dalam konstruksi kaki itu. Dan konstruksi kaki itu tentunya dibarengi dengan membuat suatu elektrik motor dan lain-lain. Nah inilah setelah yang dibuat meja dan ini kami instalasi di laboratorium, karena di laboratorium kita itu 2 fase. Nah, untuk mengkonekkan dengan tenaga listrik di laboratorium, kita membuat 3 fase. Jadi 3 fase itu adalah agar elektrik motor ini bisa menggerakkan itu. Nah, ini dibantu oleh tim asisten, dibantu oleh teknisi, sehingga pekerjaan pemasangan atau instalasi alat airtable ini berjalan dengan lancar, baik, tanpa mengganggu alat lain, karena ini dimasukkan di dalam laboratorium dan instalasi listriknya itu terpisah dan dikoneksikan dengan sistem 3 fase. Nah, inilah kondisi yang kami gambarkan pemasangan. Ini adalah elektrik motornya, sistem pulih. Jadi elektrik ini akan tentunya setelah kita hitung akan bisa menggerakkan airtable itu. Nah, inilah alat elektrik motor, jadi head motion, sistem pulih. Kami sudah hitung, ini dapat referensi dari PT Timah juga, tapi sudah kami hitung berapa besar RPM yang bisa dikeluarkan oleh elektrik motor ini agar bisa menggerakkan meja dengan panjang pukulan yang kami hitung sederhana, tetapi bisa menggerakkan. Kami tidak bisa membuat suatu panjang pukulan yang terlalu besar, tapi ini akan menjadi evaluasi nantinya. Nah, didahului dengan konstruksi puli itu adalah 45 cm dengan diameternya dan puli kecilnya, sehingga elektrik motor ini akan menggerakkan puli. Puli itu akan kita sambungkan dengan tangan leg ke meja, sehingga dia akan bergerak sesuai dengan panjang pukulan yang kita tentukan, yaitu 7 mili ke belakang, 7 mili ke depan. Sehingga diharapkan dengan 1.500 RPM dibagi dengan 10, ada sekitar 130 panjang pukulan per menit. Nah, sehingga goyangan meja itu akan membantu pergerakan dari biji timah yang atas itu. Nah, inilah setelah meja itu kita buat, kita konstruksikan, di atas meja ini kita pasang kain tertoron. Jadi kain tertoron ini memang agak sulit saya mendapatkan karena masa pandemi itu dengan klasifikasi ABC. Jadi kami ambil yang C, yang bisa menembus angin. Ada juga tertoron yang kedap, tidak ada angin yang keluar. Kami uji coba dulu, kami ambil yang C, sehingga masih memungkinkan blower. Jadi ini ada blower di bawah. Jadi blower ini akan memberikan tekanan udara ke atas meja ini, kami vakumkan sehingga angin akan menyebar di seluruh meja, sehingga biji-biji timah itu akan terpisah di atas itu. Jadi ini kita buat kain, kita tempelkan, kita lem, sehingga bisa bersatu dengan deck atau meja di atas meja ini. Nah, kemudian setelah itu inilah tampilan kain. Masih kelihatan bolong-bolong ini adalah full 7 mili diameternya. Jadi ini tersebar di seluruh meja, sehingga diharapkan angin yang kita tekan dari blower dari bawah ke atas itu bisa diharapkan baik. Nah, inilah blowernya, Bu. Jadi blower ini kami desain awalnya itu 5 inci, kemudian berubah lagi, ditambah lagi didesain, karena kami mengharapkan tekanan anginnya maksimal, sehingga biji timah itu bisa bergerak. Nah, inilah konstruksi yang sudah kita install di laboratorium pengolahan bahan galian. Alat ini sudah stay di lab, sudah kita uji coba, dan saya sudah membawa 3 mahasiswa untuk melakukan riset dengan variabel yang berbeda-beda. Nah, setelah alat ini sudah terinstall, terpasang, kami lakukan eksperimentasi. Nah, eksperimentasi ini tentunya dari biji timah dari SAP itu kita lakukan dengan counting, kita akan melihat rata-rata hampir 50 mesh lah. Jadi dia termasuk low grade dan termasuk size-nya itu, size distribution-nya sangat halus. Butiran ukurannya. Nah, inilah hasil dari mikroskop gain counting. Jadi ukurannya dan di dalam mineral biji timah itu ada kasitrit, ada limonit, ada kuarsa dan lain-lain. Nah, ini
hasil dari gen counting, dan kami lakukan eksperimentasi dengan kemiringan tahap pertama adalah kemiringan 2,2, kemiringan 3,5, kemiringan 4,2, kemudian variasinya 300 gram, 500 gram, kemudian waktu prosesnya itu kami buat dengan 20 menit dan 25 menit. Nah, inilah hasilnya. Awalnya memang 2,2 derajat kemiringan itu menghasilkan dengan kombinasi ini adalah S1, S2, artinya itu adalah S1 adalah kemiringan, Q1 adalah massa, dan F1 adalah time proses, waktu proses. Nah, itulah kami buat kombinasi menghasilkan recovery biji timah yang masih belum maksimal tentunya. Dengan panjang pukulan 0,5, jumlah pukulan sekian, tekanan blower 650 Pascal, ya, outputnya 112 mesin 1500 RPM. Nah, inilah hasil untuk percobaan kedua dengan 3,5, percobaan ketiga dengan 4,2, dan hasil ini recovery yang tertinggi adalah 71 sampai 72 dengan 500 itu. Kemudian kami lakukan juga percobaan tahap kedua, kami naikkan lagi kemiringannya 5,6, 5,8, 6,1 dengan massa 300, 500, 600, kemudian waktu proses 15, 20, 30. Jadi 27 percobaan. Jadi 6, 9 kali 3, jadi 27. Nah, inilah hasil. Ini akan menunjukkan ada recovery yang memang agak rendah, tapi juga ada recovery yang mulai meningkat pada 5,8. 79 recovery-nya, 77 dan 72. Nah, hasil percobaan ini adalah ini ya. Kemudian untuk melakukan ini kami lakukan analisa regresi ya terhadap recovery di mana kemiringan sebagai variabel bebas, kemudian kadar sebagai dan recovery sebagai variabel tetapnya. Nah, kami mendapatkan suatu fluktuasi pengaruh kemiringan terhadap recovery itu yang paling tinggi itu dari persamaan ini bisa kita dapatkan 5,6 dengan recovery 90 sekian. Nah, ini berarti apa? Bahwa ada critical slope depth, jadi critical critical kemiringan. Jadi jangan sampai kita terlalu besar miringnya, jangan juga terlalu kecil miringnya. Jadi kami dapatkan 4,2 sampai dengan 4,2 sama 5,6. Itu namanya apa? Kemiringan decknya itu. Kemudian untuk kadarnya dari awal kadar 1,22%, kami bisa meningkatkan sampai 4,99%. Nah, ini kami harapkan ini nanti bukan hanya airtable sebagai proses kering, tapi ini bisa dilanjutkan dengan proses basah shaking table, sehingga recovery-nya bisa meningkat. Nah, inilah hasil evaluasi kami bahwa percobaan ini belum optimal, tetapi kami sudah mendapatkan recovery yang lumayan baik antara 72 dengan 79% recovery ya, jadi SN-nya. Nah, ini akan kami tingkatkan tentunya gaya dorongnya sendiri karena angin itu sangat menentukan gaya dorong air di atas meja. Kemudian meja itu sendiri mempunyai kemiringan dan didorong oleh panjang pukulan atau gerakan dari elektrik motor untuk menggerakkan meja. Nah, inilah kami harapkan bahwa di dalam suatu textbook kami memang buku target itu sangat sulit untuk airtable. Mekanisme skema pemisahannya kita anggap dari sini adalah feed. Diharapkan memang pergerakan feed itu menuju ke konsentrat di situ. Sedangkan pergerakan dari middling akan menuju ke sini, dan ini pergerakan piling menuju ke sini. Nah, ini sesuai dengan buku, kita lihat pergerakan di atas meja itu memang untuk ukuran halus itu memang memerlukan suatu kemiringan meja yang sangat teliti, sehingga tidak banyak mineral berharga terbuang. Karena ini sisa pencucian, jadi selain ukurannya halus, itu sudah daripada dibuang, PD timah itu akan membuat satu zero waste, sehingga sisa hasil pencucian itu tidak dibuang, tetapi dimanfaatkan kembali karena masih mengandung biji timah. Nah, inilah kita harapkan pergerakannya itu dari mulai titik A, titik B, konsentrat, kemudian menuju ke middling, menuju ke tiling. Nah, itulah yang dapat kami inikan dari kesimpulan ini bahwa meja sudah kami
rakit, sudah kami rancang, sudah kami buat, kemudian sudah terinstall di laboratorium pengolahan bahan galian dengan ukuran skala laboratorium ya 90 kali 90 cm, panjangnya 150, lebarnya 90. Nah, ini akan kami lakukan pengembangan kembali untuk melakukan studi banding di PT Timah, sehingga kualitas dari alat ini standar yang akan kami lakukan. Kemudian konstruksi mesin yang kami pakai itu adalah 1450 rpm dengan sistem pule, kemudian panjang ukuran maksimal 140. Kemudian dari hasil eksperimentasi belum optimal, tetapi sudah mendapatkan recovery yang dari 72 sampai 79, dan kemudian dari hasil eksperimentasi yang kedua kita mendapatkan kemiringan yang optimal itu 5,6, dan yang pertama tadi 4,2 dengan recovery 79. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan dari hasil riset kami, dan riset ini memang perlu dikembangkan kembali untuk melihat kinerja dari alat sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk riset tugas akhir dan juga penelitian dalam upaya untuk memanfaatkan sisa hasil pencucian khususnya di PT Timah maupun mineral-mineral lain yang tentunya bisa kita gunakan palatable khususnya untuk ukuran-ukuran yang halus, jadi 50 mesh sampai ke 70 mesh. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bu Moderator. Kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pemaparannya yang sangat menarik. Mungkin nanti akan kita buka sesi diskusi di akhir ya Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya saya akan mengundang presenter kita yang kedua, ya, yaitu Bapak Yoga. Apakah Bapak Yoga sudah hadir bersama kita? Ya, sudah Bu Christine. Iya, baik, suaranya jelas. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari presenter kita yang kedua, yaitu Bapak Yoga Purbaya Adiwiguna. Beliau akan membawakan atau mempresentasikan papernya yang berjudul Inventory Analytics Performing the Optimum Numbers of Raw Materials Categorization by Combining Weighted K-means and Fuzzy C-means Unsupervised Learning Algorithm on multidimensional data of coal quality. Ya, Bapak Yoga ini saat ini bekerja di PT Adaro Indonesia, mana bidang keahliannya adalah coal quality, supply chain, and planning. Ya, baik Pak Yoga, waktunya 15 menit. Setelah itu nanti akan ada sesi diskusi di akhir setelah Pak Yoga presentasi. Ya, waktu dan tempat untuk Pak Yoga Purbaya Adiwiguna saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Christine. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, mangga Pak. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu? Masih loading di saya, Pak Yoga? Oke. Ya. Oke, sudah Pak. Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Christine selaku moderator, kemudian seluruh panitia perhati karena sampai dengan hari ini acaranya cukup sukses, dan pada rekan-rekan pemakalah seluruhnya, dan tidak lupa juga kepada seluruh jajaran manajemen PT Adaro Indonesia ya, terutama dari Departemen Coal Product and QATC and Lab, karena dukungan dan supportnya kami bisa melangkah sejauh ini. Di sini kami mencoba membawakan makalah yang berjudul Inventory Analytics Performing the Optimum Numbers of Raw Material Categorization by Combining Weighted K-means and Fuzzy C-means Unsupervised Learning Algorithm on Multidimensional Data of Coal Quality. Perkenalkan, saya Yoga Purbaya, mewakili PT Adaro Indonesia. Baik, mungkin masuk ke pendahuluan. Di sini kami coba tampilkan simulasi blending ya, yang diterapkan di PT Adaro Indonesia
mungkin juga di perusahaan lain menerapkan metode yang kurang lebih sama, di mana proses blending pertama dilakukan dari SIM menuju ke raw material ya, SIM berlokasinya di PIT dan raw material ada di ROM. Blendingan pertama ini dilakukan, kemudian dari raw material yang ada di ROM menjadi finish product yang ada di port. Pembahasan kita kali ini berfokus pada kategorisasi raw material yang ada di ROM, di mana untuk bisa mengklasifikasikan beberapa karakteristik SIM yang sama, itu dilakukan pertimbangan interval kalori value di angka 200 kalori, sehingga SIM-SIM yang berada di interval tersebut akan dikategorikan ke dalam satu tumpukan yang sama. Nilai 200 kalori ini memiliki background-nya adalah dari 3 kali ISO reproducibility limit ya, atau 3 kali 71 kilokalori di angka 213, di mana diharapkan itu bisa meng-cover 3 sigma ya dalam distribusi normal, atau masih bisa meng-cover 99% variabilitas. Metode ini dilakukan, tetapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan metode yang saat ini diterapkan itu masih kita temukan beberapa kendala operasional ya akibat kategorisasi ini. Kami mengambil studi kasus dari salah satu PIT di mana rentang interval calorific value-nya dari 3.800 sampai 6.000, sehingga itu menghasilkan sekitar 9 kategorisasi ya. Dari sekitar puluhan SIM menjadi hanya 9 kategorisasi tumpukan di ROM. Penerapan metode tersebut yang kami identifikasi memiliki dampak operasional seperti space ideal yang sudah didesain tidak efektif menampung kategorisasi raw material tambahan. Artinya dari desain yang sudah disediakan untuk space inventory di ROM itu sebenarnya sudah dipertimbangkan untuk 9 tumpukan ya. Tetapi di tengah perjalanan ada tambahan-tambahan kategori tertentu ya untuk mengakomodir constraint quality, sehingga ketika itu terjadi space ideal itu tidak mampu ya menampung kategori raw material tambahan. Dampak operasional berikutnya distribusi volume tiap tumpukan tidak balance. Sering ditemukan bahwa salah satu kategori itu tumpukannya jauh lebih besar dibandingkan kategorisasi yang lain. Karena constraint pertimbangan quality itu tetap harus dilakukan. Di sini kita melihat keefektivitasan ya, bahwa untuk tetap menjaga constraint quality ada volume yang kecil tetapi harus dipisahkan. Padahal sebenarnya kalau kita ingin mencapai keefektivitasan space di ROM, sebaiknya itu digabungkan. Tetapi karena constraint quality, mau tidak mau, walaupun volumenya kecil, tetap harus dipisahkan. Yang ketiga adalah jika memang opsi pelebaran space yang dilakukan ya, maka ini akan memakan cost yang cukup besar ya, karena untuk menyediakan lahan tambahan maupun unit tambahan, dan juga upaya rehandling tumpukan yang obsolete akan meningkat. Dan ini nanti berakibat ke FIFO yang ada di ROM. Dampak operasional tadi kita juga identifikasi ya secara quality. Kalau misalnya kita plotkan density estimatornya untuk masing-masing interval yang kita gunakan selama ini di 200 kalori, kita identifikasi bahwa interval yang digunakan saat ini, 200 kalori itu tidak mampu mengakomodir distribusi volume secara seimbang. Kemudian pada nilai batas atas bawah interval ini banyak ditemukan distribusi volume yang jauh lebih besar dibandingkan pada nilai tengah. Kita coba lihat bahwa untuk yang interval 200 kalori ini yang diterapkan, sebenarnya kita lihat distribusi volume itu malah terbesar ya, malah muncul di interval bagian atas salah satu kategori, dan di kategori lainnya juga muncul volume terbesarnya itu ada di interval bawahnya. Sebenarnya ini kan jauh lebih efektif jika kita gabungkan. Kenapa permasalahan ini muncul? Karena nanti dari sisi blending akan memunculkan potensi blending ekstrimnya yang seperti disimulasikan dalam tumpukan tipe A ini, di mana kalau misalnya kita punya source SIM dengan kategori interval di 4.600 sampai dengan 4.800, kita harapkan sebenarnya blendingannya
ideal di angka 4.700. Tetapi untuk mencapai angka 4.700 itu metode loadingnya memang harus benar-benar ideal dan harus benar-benar mengcover seluruh sequence tumpukan ya. Nah, artinya kalau benar-benar ingin mencapai sum product di 4.700, maka tumpukan yang diambil harus dalam. Karena jika hanya mengambil di permukaan saja, tidak akan merepresentasikan quality di 4.700. Artinya blendingannya tidak akan menghasilkan composite quality yang seragam. Sehingga jauh lebih baik metodenya jika kita kumpulkan satu tumpukan itu source-nya dari SIM-SIM yang sebagian besarnya itu punya quality 4.700 dan ditambah dengan sebagian kecil proporsi 4.800 dan 4.600. Artinya ketika di loading dari sisi manapun ya sebagian besar quality-nya nanti akan 4.700 ya, tidak belang-belang seperti yang ada di tipe A. Nah, untuk bisa membuat solusi dari pengelompokan ini, kita coba visualisasikan ya, di mana sebenarnya rentang data yang kita miliki, kita gunakan data reserve long term ya, terlihat dari tahun 2021 dengan 2004 sampai dengan 2042, kita gunakan parameter proximate dan CVAR ya. Karena memang parameternya ini cukup banyak, jadi tidak bisa kita visualisasikan, maka untuk kategori proximate ini kita lebur menjadi satu parameter baru menggunakan teknik dimensionality reduction ya. Ini mempertimbangkan faktor eigenvalue dan eigenvector supaya mencapai komponen explain variance lebih dari 80%. Artinya walaupun kita lebur, fitur baru dan parameter baru ini masih mampu menjelaskan keseluruhan parameter tersebut. Dan untuk di garis X kita plotkan CVAR-nya. Terlihat bahwa rentang yang kita miliki dari 3.800 sampai 6.000. Nah, di sini juga faktor pembobotannya kita masukkan ya. Artinya titik-titiknya itu tidak hanya single value, tetapi karena volumenya berbeda-beda sehingga ada pembobotan untuk masing-masing data poinnya. Sehingga ada yang poin yang kecil, ada poin yang besar. Nah, untuk bisa mengcluster dan mensegmentasi dengan baik, maka kita gunakan matriks-matriks yang sudah sering digunakan ya. Matriks-matriks yang digunakan dalam kali ini, fuzzy K-means dan weighted K-means itu sudah banyak digunakan ya dalam statistical analysis untuk pattern recognition, untuk image segmentation itu sudah banyak dilakukan ke sana, sehingga kita coba gunakan itu untuk cluster dan segmentasi data kualitas batu bara. Karena background pemakaian algoritma tersebut masih sama ya, dia menggunakan centroid ya untuk menentukan di mana pembagian cluster yang paling ideal. Nah, untuk matriks pertama kita gunakan minimum variability, di mana semakin banyak cluster yang kita pisahkan, maka semakin kecil variabilitas yang kita miliki. Tetapi kita ingin tahu di mana cutting point variabilitas terkecilnya ya. Kemudian untuk matriks kedua itu kohesi dan separasi, artinya setelah dipisahkan, kita ingin melihat nih, apakah kelompok data yang dibentuk di klasternya sendiri itu sudah lebih baik ya dibandingkan dengan klaster yang ada di kanan kirinya. Jadi ini adalah derajat baik tidaknya sebuah klaster terhadap interklasternya sendiri maupun ekstra klasternya. Dan matriks yang ketiga adalah fuzziness, artinya memungkinkan adanya data point yang mungkin menjadi anggota dari kedua klaster. Sehingga ini menggunakan konsep probabilitas, sehingga probabilitas tertinggi akan cenderung kemana, dan ke situ nanti titiknya akan dikelompokkan. Dan yang keempat ini matriksnya adalah matriks pembobotan ya, karena dia menerapkan Euclidean distance centroidnya. Jadi kalau data poinnya tidak memiliki pembobotan, mungkin centroidnya ada di sini,
karena di sini ada pembobotan karena datanya volume batu bara. Artinya jika ada volume yang besar, maka sentroidnya itu akan cenderung ke arah pembobotan yang terbesar ya. Jadi tidak di tengah lagi. Nah, jadi nanti setelah menerapkan keempat matriks ini, kita harapkan final clusternya sudah mengakomodir pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga dihasilkan cluster yang paling optimal. Di sini masuk ke hasil, kita lihat setiap hasil matriks yang dihasilkan dari cluster 2, 3, 4, 5, 6, 7, terjadi irisan pertama kali itu di rekomendasinya di cluster sejumlah 3 ya, di mana WCSS-nya diperoleh hasil tertinggi dan FPC-nya diperoleh hasil tertinggi juga. Tetapi kenapa kita tidak pilih 3 cluster? Ini diakibatkan pertimbangan domain knowledge ya. Artinya kalau 3 cluster, itu nanti satu kategorisasi bisa intervalnya sangat tinggi sekali di angka 1000 kalori ya. Sehingga itu tidak kita pilih walaupun dia menunjukkan angka tertinggi ya. Nah, kita lihat lagi irisan matriks berikutnya itu berada di cluster ke-6 ya. Artinya ada kesepakatan nilai tertinggi siluet koefisien dan FPC di cluster ke-6. Nah, sebenarnya juga WCSS ini semakin banyak dia clusternya itu sebenarnya minimum variability-nya semakin kecil. Jadi pemilihan kategorisasi di 6 cluster ini disepakati oleh matriks WCSS, siluet koefisien, dan FPC ya. Dan ini yang nantinya kita jadikan sebagai acuan untuk jumlah cluster ke depannya. Nah, jumlah 6 itu kita bandingkan, kalau di awal kita punya 9 kategorisasi, yang sebelumnya sekarang kita hanya memiliki 6 kategorisasi. Kita lihat bahwa kalau di klaster sebelumnya, titik yang berwarna hijau ini, volumenya kan sebenarnya kecil. Nah, sesuai pertimbangan sebelumnya, kalau volume-volume kecil, daripada dia membentuk satu tumpukan sendiri yang nanti malah banyak menghabiskan space. Nah, di klaster ke-6 dia sepakat bahwa yang volume kecil-kecil ini kita gabungkan ke anggota atau kelompok yang memiliki weighted faktor yang paling besar ya. Di sini dia digabungkan menjadi satu. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang tadi kita sebutkan itu sudah dengan baik ya dilakukan oleh algoritma ini. Nah, di sini juga kita lihat bahwa density estimator yang dibentuk dari 6 cluster hasil unsupervised learning ya, itu juga sudah cenderung membentuk distribusi normal ya. Jadi tidak ada lagi distribusi volume yang besar berada di tepi atas dan tepi bawah interval. Dia cenderung mengumpul di tengah. Nah, ini yang nantinya pada saat tahapan operasional di loading mau dari sisi manapun, kita akan memperoleh nilai yang dominan itu ya nilai tengahnya ya, bukan lagi nilai yang di batas bawah dan batas atas. Nah, terjadi lonjakan volume yang cukup signifikan itu hanya di klaster tertinggi ya. Artinya ini tidak masalah karena ini juga kan probabilitasnya sangat kecil ya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika nanti lonjakan volumenya ini itu terdapat di klaster-klaster tengah. Nah, karena kebetulan ini lonjakan volumenya ada di klaster yang tertinggi dari CV yang tertinggi sehingga ini sebenarnya tidak masalah. Nah, kemudian interval yang dibentuk pun sebenarnya tidak unik di satu nilai ya, di 200 kalori. Dia itu cukup beragam ya, dari 400, 300, 336. Nah, artinya untuk bisa membentuk sebuah tumpukan dengan nilai quality yang seragam, ya sebenarnya itu memang intervalnya bisa sangat custom, sehingga tidak terpaku pada satu nilai 200 kalori saja ya. Sehingga distribusi volume pada nilai batas atas bawah ini lebih ideal, dan kita nanti harapannya nilai rata-rata terbobot masing-masing kategori akan menghasilkan interval yang tegas. Ini hanya simulasi yang tadinya kita dari SIM menjadi raw material ada 9 kategori, sekarang tinggal menjadi 6 ya. Artinya ini yang nantinya akan menjadi gambaran ke teman-teman bahwa SIM-SIM mana aja nih yang masuk kategori baru tersebut ya. Yang sebelumnya itu masuk kategori berbeda, sekarang setelah diupdate itu masuk ke kategori mana. Dan
Ya, Pak Yoga, sepertinya suaranya hilang ya. Mungkin jaringan di Pak Yoga sedang kurang baik. Ya, baik. Pak Yoga, apakah sudah bergabung kembali? Ya, sepertinya Pak Yoga keluar dari Zoom ya. Jadi mungkin karena sudah di kesimpulan, mungkin akan kita lanjutkan saja untuk ke sesi selanjutnya. Jadi terima kasih kepada Pak Yoga. Nanti ketika bergabung akan kita sapa kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A, sesi diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa langsung menanyakan atau bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ini mungkin yang pertama ada yang raise hand dari Pak Eri Sumarjono. Silakan kepada Bapak Eri untuk memberikan pertanyaannya, Pak. Mangga, Pak. Iya, terima kasih Bu Christine. Ya, Pak Eri. Suaranya agak terputus ya, Pak, di saya. Sebelumnya kan mineral pengotor dan mineral berharga ini dengan menggunakan media angin ya. Selama ini kita kuliah sampai saat ini di lab-lab itu yang yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita menggunakan, oh ya mohon maaf sebelumnya kalau ada betulkan oleh Pak Taufik Arif ya. Oh iya, mohon maaf ya saya ulangi. Selama ini yang kita pelajari adalah meja goyang atau second table dengan menggunakan media air, di mana variabel yang ada di situ adalah kemiringan, spesifik gravity dari mineral berharga dan pengotor itu, dan kecepatan aliran ya. Jadi artinya ketika kita menggunakan meja goyang, maka pemisahan yang menjadi konsentrat, middling, dan tiling itu dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut, dan alirannya adalah aliran laminer. Setahu saya, kalau tidak salah ya, nanti mohon dibetulkan oleh Pak Taufik Arif. Nah, sedangkan sini adalah dengan media udara. Artinya yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatur gaya dorong angin atau udara angin ya itu berarti ya. Itu sehingga bisa terkumpul pada konsentrat, middling, dan tiling. Yang saya bayangkan adalah sederhana, yaitu orang zaman dulu itu ketika punya padi ya, petani-petani itu punya padi, kemudian untuk memisahkan dengan pengotornya itu dia menggunakan tampah. Kalau orang Jawa bilang tampah itu dia menggunakan media angin juga. Apakah sama seperti itu? Yang menjadi permasalahan adalah spesifik gravity dari pengotor itu kan berbeda-beda, dan spesifik gravity dari mineral berharganya juga kemungkinan ada yang berbeda ya. Jadi bagaimana mengatur gaya dorong angin yang digunakan sebagai media itu sehingga partikelnya bisa terkumpul pada konsentrat, middling, dan tiling. Apakah kalau gaya dorong itu terlalu besar mungkin akan menjadi semacam debu ya, debu. Nah, itu yang saya tanyakan. Itu Bu Christine yang saya tanyakan begini tentang kalau di media air dia ada laminer, dibuat sedapat mungkin dia alirannya setahu saya laminer, tidak turbulen, karena kecepatan pengendapannya akan lebih teratur. Tapi di sini ada angin. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya di situ, bagaimana mengatur gaya dorong angin atau kekuatan gaya dorong itu ya, itu bagaimana caranya supaya dia tidak, kalau orang Jawa bilang mabul-mabul gitu. Jadi kan jadi debu yang mabul-mabul dengan ukuran partikel tertentu. Oke, terima kasih. Mohon untuk kalau ada
kekurangan saya pada pemahaman saya mohon untuk dibetulkan. Terima kasih Bu Christine, gitu aja. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Eri. Monggo silakan Pak Taufik untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Eri atas pertanyaannya. Terkait dengan teknologi graffiti ya, jadi graffiti itu ada yang proses basah, ada yang proses kering. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eri bahwa shaking table itu adalah proses wet process ya, jadi medianya adalah air. Betul Pak. Jadi memang dalam variabel yang penting atau parameter yang penting pemisahan atau separation or bibit mineralnya itu tergantung kepada selain itu kemiringan, kemudian juga ada aliran water spare-nya, kemudian ada juga apa namanya kita bagaimana mengatur ripple ya, jadi ripple itu penahan, jadi itu penting. Nah di dalam air table ini proses basah Pak, dry proses. Jadi ini sedang kita kembangkan dengan lebih optimal untuk dikawinkan bersama. Jadi kita bisa memanfaatkan tiling-tiling atau sisa hasil pencucian SHP itu dengan kombinasi ini. Nah, jadi saya harapkan itu dari airtable itu adalah kita menangkap secara kering, jadi kita bersihkan dulu semua stockpile itu, kita bersihkan, kemudian kita cuci, kita sieving Pak. Nah, kemudian kita melakukan sieving untuk melihat size distribution-nya. Nah, ini kami dapat size distribution itu memang yang kami ambil dari ACAP itu memang dia rata-rata sangat halus ya. Nah, tetap yang menjadi pertanyaannya itu adalah variabel apa yang bisa diinikan ya, karena airtable ini proses basah kemudian dibantu oleh tekanan atau tekanan pressure. Jadi kalau alat mesin blower Pak, jadi kita pakai blower keong itu. Jadi blower keong itu kita desain, kita taruhkan di bawah. Apakah kelihatan Pak ini saya? Nah ini blower keong ini memang kita beli, kita desain, kita ukur dulu berapa kemampuan outputnya. Jadi kalau dia sekian mili, dia bisa mendorong berapa lebar itu. Kemudian kita vakumkan. Jadi di sini di bawah meja ini ada semacam ruang vakum Pak. Jadi ruang vakum itu supaya angin yang kita tekan dari alat mesin itu tidak tersebar, tetapi dia terakumulasi di bawah meja itu, sehingga dia menendang ke atas. Nah, kita belum maksimal ini Pak, kalau menurut saya, karena yang blower itu 6 inci, jadi 6 inci itu output itu sekitar 100 cm Pak. Jadi tekanan itu hanya 600 sampai 690 Pascal. Jadi kalau kita bar itu, kita konversi ke bar itu sekitar 0, sekian ya, bar itu. Nah, jadi dia menekan ke atas. Nah, di atas itu kita vakum, kemudian anginnya itu masuk melalui celah-celah lubang hole. Jadi variabel penting itu adalah pertama berapa diameter hole itu. Nah, diameter hole itu memang sedang kita simulasikan Pak. Jadi kami awali dengan 6 mili dulu Pak. Jadi kalau terlalu lebar nanti tidak bergerak dia dengan mesin blower itu. Jadi kita awali dengan kecil dulu, kemudian dia pastikan dia bisa menekan ke atas, kemudian blower itu kita lakukan simulasi. Nah ternyata kalau biji timahnya itu agak kasar, dengan tekanan itu dia agak sulit bergerak. Benar Pak? Nanti dibantu oleh shaker Pak. Shaker itu dibantu elektrik motor. Jadi elektrik motor itu ada leg di sini, ada lengan yang kita sambungkan ke meja, sehingga di dalam lengan ini akan menggerakkan meja ini. Oh, pindah ke meja. Dia akan menggerakkan meja itu, sehingga dengan hembusan ke atas, jadi yang ringan akan tertendang lebih jauh, yang berat itu akan tertahan lebih rapat di meja, sehingga dia akan bergerak menuju kemiringan yang sudah kita atur. Jadi kemiringan dengan tendangan itu adalah berbanding lurus. Jadi kalau menurut buku itu massa kali gravitasi kali kemiringan Pak. Jadi M kali G kali sin alpha. Nah nanti cos alfanya kita hitung berapa daya luncurnya itu. Jadi tergantung berat jenis, special gravity dan ukurannya. Sehingga kalau ukurannya itu bagus, dia meluncur dengan bagus juga. Itu yang bisa kami inikan. Jadi yang saya kira itu penting Pak, karena memang
tekanan udara itu yang menembus lubang itu melalui meja, dia harus mampu. Nah, kemudian di meja itu kita lapisi dengan tertoron. Nah, tertoron ini memang sedang saya cari di pasaran atau mungkin akan bekerja sama dengan timah. Kira-kira bisa dia menembus angin, jadi bisa maksimal, bisa tembus melalui apa namanya kain tersebut sehingga terjadilah suatu pergerakan Pak, manuver. Jadi pergerakan itu ada tendangan dari tekanan udara, kemudian ada goyangan dari meja sehingga dia akan bergerak menuju sesuai yang kita inginkan ke konsentrat, middling dan tiling. Nah, ini yang sementara kita melakukan. Jadi blower ini, mesin blower ini sekarang sedang saya modifikasi lagi, kita doublekan Pak. Kita doublekan. Nah, ada perubahan sedikit ininya. Nah, jadi di doublekan ini artinya itu dia ada titik temu di sini sehingga tendangan udaranya sedang saya modifikasi. Kemudian dari blower juga saya akan modifikasi dengan kipas angin Pak. Jadi kipas angin yang ada tekanan itu sehingga nanti kita buat semacam apa namanya tekanan udara sehingga dia bisa fokus pada menendang itu. Sekali itu Pak Eri share dari saya Pak. Oh. Mungkin Ya, Pak. ingin ditanggapi Pak Eri? Ya, ya terima kasih Pak Taufik Arif ya. Ya, Jadi Pak. misalkan alat ini digunakan pada industri misalkan ya, digunakan pada industri, maka dia diperlukan ruangan khusus Pak ya. Jadi tidak bisa seperti Ya, kalau jadi betul Pak Eri. Jadi ada efek Pak, kalau dia halus itu kan kami dapat yang 50 sampai 70. Nah, kemungkinan yang dari size distribution kami analisis dengan grain counting itu dengan size apa namanya sieving analisis itu hampir sampai dengan 100 mesh Pak. Nah, beragam sampel ini kan karena terbatas sampel, kemungkinan ada debu Pak, betul. Debu Pak. Nah, debu ini mungkin akan kita buat atasnya untuk menangkap debu. Memang benar kata dust itu pasti, debu itu pasti akan terjadi. Yang penelitian dalam skala kecil ini kami sudah melihat adanya suatu apa namanya debu yang terjadi. Betul Pak. Jadi kita akan buat kalau memang itu akan diskalakan menjadi lebih tinggi lagi. Jadi saat ini sedang dilakukan evaluasi kinerja dan pengembangan Pak. Terima kasih Pak Eri, benar dia akan menghasilkan debu karena yang kita fokuskan ini low grade Pak. Karena low grade ini sangat sekira sementara ini sangat efektif dengan airtable. Jadi dia menendang ukuran halus itu, tetapi masih ada timah di situ. Nah, kemudian dari hasil analisa green counting kami, itu ada kasiterid, ilmenit, monasit, zirkon di halus itu, Pak. Ini ada sudah terlihat di dalam mikroskop. Apakah terlihat, Pak, di dalam? Iya, Pak. Ya, nah, ya. Jadi memang bisa kita tangkap itu, Pak. Bisa kita insya Allah kita bisa kita pisahkan. Green counting nanti karena sampel ini belum leluasa Pak, karena memang hanya 2 titik di SHP itu. Jadi mungkin ada beberapa titik dengan standar jumlah sampel mungkin bisa kita hasilkan beberapa. Jadi sementara yang kami dapat dari titik sampling yang di SHP itu ada kandungan kasetrit sekitar 1,3% Pak. Ilmenit ada juga, monazit ada juga, zirkon dan kuarsa. Itu Pak. Iya Pak, terima kasih atas pengetahuannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pengetahuannya Pak. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Eri atas pertanyaannya dan juga tanggapannya dari Pak Taufik. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat, mungkin saya akan bacakan dari Bapak Suparno untuk Pak Taufik. Jadi apakah kekuatan hembusan pada umpan dan kandungan air atau tingkat kekeringan material dapat menjadi variabel? Mohon ditanggapannya Pak, silakan. Oh ya, karena ini proses kering Pak, kita pastikan bahwa sampel itu harus dry Pak. Jadi 3% sampai 2%. Jadi itu yang menjadi penting kami keringkan dulu, kami bersihkan dulu, kami keringkan dulu. Jadi dipastikan tidak ada kalau menurut di standar buku itu sekitar 2 sampai 3%. Artinya jangan tingkat kelembapannya itu harus standar. Artinya pastikan dia kering sampel. Jadi kering,
bisa kita pegang dengan tangan, dia akan terurai sendiri. Jadi kelihatan kalau dia menempel di tangan, itu masih basah. Nah, itu yang menjadi kendala kita harus drying, baik secara manual maupun secara alat, kita gunakan. Betul, Pak. Jadi memang tingkat kekeringan material menjadi suatu variabel penting, karena itu syarat dari biji. Syarat dari sampel. Nah, syarat dari sampel. Pernah kami uji agak basah sedikit, itu tidak bergerak dia, Pak. Tidak bergerak. Nah, kemudian sampel yang sudah kering, kita sieving lagi, Pak. Kita sieving, kita pastikan size distribusinya. Jadi size distribusi itu, kebetulan sampel kami itu berkisar 30 mesh sampai dengan 100 mesh. Itu hasil penelitian kami masukkan di laboratorium kita uji di laboratorium kita, dan kita uji lagi, kita kirim ke timah. Nah, hampir sama. Nah, hanya saja kedua menjadi sekiranya jadi variabel untuk syarat dari variabel. Kemudian kekuatan hembusan, Pak. Memang kekuatan hembusan di dalam suatu proses ini menjadi penting. Jadi karena memang blower mesin yang dihasilkan pada yang kita pilih ya, sementara yang kita pilih blower mesin yang 6 inci dengan kekuatan 600 Pascal, 2,8 ampere, load speed-nya 3000 RPM, itu sudah melebihi output yang kita harapkan, Pak. Jadi kita memang mengadakan pengujian secara simulasi, kita buat rumah di sini, Pak. Jadi rumah di bawah meja ini luas meja ini. Jadi kita vakumkan di bawah meja ini seperti kita membuat vakum, tidak ada tembusan udara. Jadi kemudian kita buat lubang ini kita buat baling-baling, Pak Parno, sehingga diharapkan fokus angin itu tidak di satu titik. Jadi dia menyebar. Jadi kita buat semacam baling di situ, pada saat dia menendang baling-baling itu, angin akan tersebar di seluruh meja. Dan meja itu tekanan itu, pressure angin itu akan menendang. Nah, awalnya kami memang belum menghasilkan angin yang maksimal. Kami dekatkan lagi tekanannya, kemudian kami tambah lagi dengan dual blower. Nah, alhamdulillah itu bisa menghasilkan pergerakan yang sudah kita inginkan. Jadi terlihat bahwa angin yang menghembus, kemudian ada gerakan shaking dari electric motor, ada pergerakan manuver dari biji timah yang sementara ini masih sesuai dengan kita inginkan walaupun belum optimal. Nah, jadi kemudian ada lagi yang menjadi penting itu adalah lubangnya. Jadi lubang itu, hole itu awalnya kita buat 5 mili, kemudian kita lebarkan lagi 7 mili. Kita bor lagi, nah itu menghasilkan angin yang maksimal. Nah, angin yang maksimal pun tidak mungkin juga ini kalau tidak dibantu oleh kain, Pak. Jadi variabel itu saling mengait itu, Pak Parno. Itu yang dapat saya jawab, Pak, sementara ini. Jadi memang alat ini lagi sedang saya modifikasi, saya kembangkan sesuai dengan hasil riset sementara ini. Terima kasih Bu Christine, itu yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Taufik atas jawabannya. Karena ini mengingat waktu juga ya Pak ya, dan sudah hampir mendekati waktu yang sudah ditentukan, dan memang diskusinya sangat menarik ya Pak ya, materinya sangat menarik karena memang kita baru yang biasanya kita tahu memang shaking table ya Pak ya, menggunakan aliran air, tapi ini menggunakan hembusan udara ya Pak ya. Ya, nanti mungkin bagi Bapak Ibu yang memang masih ingin lebih lanjut diskusi, bisa diskusi lebih lanjut dengan Pak Taufik Arif ya. Tapi ini masih ada waktu sekitar 3-4 menit lagi. Mungkin saya ingin Pak Yoga, apakah sudah bergabung kembali? Sudah Ibu. Iya, baik Pak Yoga. Iya, tadi terlempar ya Pak ya, Benar. jaringan ya Pak ya. Iya. Benar Bu. Ya, baik. Ini Pak Yoga ada pertanyaan. Jadi untuk Pak Yoga mungkin bisa dijawab secara singkat. Jadi sebetulnya bagaimana Bapak atau yang bisa kita lakukan
untuk memantau apa yang sudah eh, direncanakan tersebut, Pak. Jadi maksudnya adalah pemantauan dari yang sudah dikerjakan untuk inventarisasi atau inventory yang sudah dibuat tadi, ya itu bagaimana, Pak? Kontrolnya bagaimana begitu, Pak? Oke, siap Bu. Untuk kontrol yang saat ini berjalan di PT Adaro Indonesia memang ada regular sampling di ROM ya Bu. Itu nanti yang nanti akan merekonsil apakah performa blending di ROM itu sudah sesuai dengan yang di atas kertas. Itu pertama. Jadi kegiatan untuk bisa men-challenge apakah blendingan di ROM, walaupun memang sebenarnya tidak ideal ya untuk sampling di ROM, tetapi itu yang dilakukan. Tetapi juga pendekatan yang lain kita lakukan juga semacam model multivariabel itu Bu. Jadi setiap produk akhir itu kan komposisi material blendingannya apa saja. Jadi Y sama dengan X1, X2, X3, X4. Nah itu kita selesaikan juga pakai least square, apakah observasi matematisnya sudah mendekati dengan hasil plan blendingnya. Seperti itu Bu, dua pendekatan sih Bu. Jadi ini berarti untuk pengontrolannya bisa dilakukan setiap hari ya Pak ya, untuk pemblendingan tersebut ya Pak ya. Jadi jika tidak sesuai dengan yang direncanakan akan langsung di eksekusi begitu ya Pak ya. Betul. Oke, iya baik. Ya. Baik Pak Yoga, ini mungkin ada sekitar waktu 2 menit lagi ya Pak ya. Saya mungkin akan membacakan ada 2 pertanyaan lagi sebetulnya untuk Pak Taufik ini ya. Jadi Pak Taufik ini ada pertanyaan dari, mohon maaf ini apakah Bapak atau Ibu ya, Aruya Asyadika, mungkin Ibu ya, Ibu Aruya. Ini izin bertanya terkait apakah ke depannya alat ini bisa dimodifikasi atau dikembangkan lagi untuk memisahkan mineral ikutan timahnya sendiri Pak, seperti zirkon, monasit, dan ilmenit. Nah, karena seperti yang diketahui, potensi mineral ikutan timah ini cukup besar di Indonesia. Mohon tanggapan singkatnya, Pak Taufik, silakan Pak. Ya, saya singkat saja bahwa insya Allah ini bisa sedang saya kembangkan Bu. Jadi kita sedang evaluasi tentang kinerja alat ini. Nah tentunya performa dari alat ini kita harapkan bisa mendekati standar industri ya, karena kita sudah melakukan kerjasama mitra dan sudah disetujui oleh PT Timah untuk dikembangkan. Nah mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh ditanyakan Ibu Aruya ini bisa kita tindak lanjuti dan kita kembangkan. Nah memang benar alat ini difokuskan untuk supaya apa ya, sisa tiling, sisa hasil pencucian biji timah itu bisa kita manfaatkan kembali. Itu terbuang hampir sekian ton dan kemudian kita akan kawinkan seperti kata Pak Eri tadi, bagaimana air table ini bisa kita kawinkan dengan shaking table. Setelah air table ada shaking table, itu akan mendapatkan recovery yang lebih baik. Nah tentunya dari hasil riset kami Bu, zirkon monasit ilmenit ini kita dapatkan di sampel itu, di 2 titik yang kami dapatkan. Artinya, kalau dari aspek fisik karakteristiknya, sifat fisik antara biji timah itu 7, sampai 7,5 dengan monazit zirkon itu 5, ini, artinya berat jenisnya mendekati. Jadi dia bisa secara gravity. Artinya dengan air table, insya Allah itu bisa kita pisahkan ya. Hanya mensiasatinya adalah betul kata Pak Eri dan Pak Parno tadi, variabel itu kita pastikan kita di setting Bu. Jadi panjang pukulan itu bisa kita setting. Jadi kalau kita mau kencang bergeraknya, kita ubah tuasnya itu. Kalau kemiringannya akan kita setting, tuasnya kita rendahkan sehingga kemiringannya besar. Nah, sehingga perolehan mineral-mineral lain dapat kita dapatkan ya. Dan tentunya akan dilakukan uji coba kembali khusus untuk menangkap zirkon, monasit, dan ilmenit ini. Perlu modifikasi tentunya variabel-variabel yang tadi itu yang sudah saya katakan, selain tekanan blower, lubang, dan variabel-variabel yang kita atur di setting. Jadi ada yang settingan, di setting atau diubah sesuai dengan harapan kita. Sekira itu Bu Christine yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah memberikan pertanyaan, sharingnya.
Baik, terima kasih Pak Taufik. Ini karena waktu juga yang harus membatasi Ya. kita, ya Pak. Jadi Bapak Ibu yang memang masih ingin tertarik dan ingin berdiskusi lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi langsung Pak Taufik ya Pak ya, Kalau untuk berdiskusi dan lebih lanjut dengan Pak Taufik. Baik, demikianlah sesi paralel ke-7 pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak bisa saya bacakan, mungkin karena keterbatasan waktu Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik Arif dan juga Pak Yoga atas presentasinya pada sesi paralel ke-7 siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Taufik dan juga Pak Yoga bisa menambah wawasan yang baru untuk kita dan memajukan pertambangan Indonesia. Selanjutnya mungkin saya berikan kembali kepada MC kita, Ibu Fadliah. Baik, terima kasih Bu Christine atas kesempatannya. Sebelum mengakhiri sesi ini, izinkan kami dari panitia menyampaikan plakat secara virtual kepada moderator dan para pemateri. Kepada panitia dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk panitia. Demikianlah sesi paralel yang ke-7 yang merupakan sesi terakhir untuk rangkaian sesi paralel pada kegiatan Temu Profesi Tahunan yang ke-30 dan Kongres ke-11 Perhapi 2021. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bu Christine selaku moderator, para pembicara, Pak Taufik, dan Pak Yoga yang sudah memaparkan hasil penelitiannya, dan para peserta yang telah mengikuti sesi paralel yang ke-7. Sebagai tambahan informasi, Bapak Ibu dapat mengikuti sesi award yang akan diadakan pada jam 12.30 siang nanti. Jadi silahkan bergabung Bapak Ibu untuk menyaksikan award untuk sesi ini. Akhir kata, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Taufik, kasih, Pak Pak Yoga, Taufik. Bapak Ibu, Pak Suparno, Pak Didi. Presin, Terima ya, kasih. Bu Fathia, semua. Fadlia, terima kasih.